Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 4I, akan membahas mengenai pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Kelompok 2, kelas 4I, terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu yang pertama Kiki Nurfadilah, yang kedua Putri Nabila, yang ketiga Haidar Alwan, yang keempat Rini Anggraini, yang kelima Viola Amanda NP, dan yang keenam Ricky Maulana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Viola Amanda. Pertama ada GDP dan GNP. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Rumus GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan masyarakat asing dalam negeri. Yang kedua ada GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Rumus GNP yaitu GDP dikurang produk neto terhadap luar negeri. Dari penjelasan GNP dan GDP terlihat perbedaan utamanya, yaitu GNP menggunakan konsep kewarganegaraan, sementara GDP menggunakan konsep geografis atau wilayah suatu negara. Fungsi dari GNP dan GDP adalah untuk mengukur kekayaan dan kesehatan ekonomi suatu negara. Menurut ekonom Paul Krugman, secara umum ekonom dan investor lebih memperhatikan GDP daripada GNP karena dianggap memberikan gambaran lebih akurat tentang aktivitas ekonomi dalam suatu batasan geografis negara. Selanjutnya itu ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada menurut Adam Smith, teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Contohnya, ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar saja. Lain dengan negara Y yang penduduknya jumlahnya jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Y. Nah, kemudian ada pula menurut David Ricardo. Kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Contohnya, di Tiongkok, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia Utara. Ini karena Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok, maka upahnya pun menjadi lebih murah, berbanding terbalik dengan Australia Utara yang sulit mencari tenaga kerja karena jumlah penduduk yang sedikit. Oleh karena itu, tenaga kerja di Australia upahnya relatif tinggi. Kemudian ada menurut Thomas Robert Malthus. Menurut beliau,
Pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi, menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya kayak deret hitung, seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 6, 16, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan yang tidak imbang ini antara pangan dan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan, karena tidak semua orang dapat mengakses pangan, sehingga harga pangan pun akan meroket nantinya. Next. Nah, selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Menurut Hardo-Domar, perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, atau bisa disebut juga steady growth. Selanjutnya ada Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat, yang mana mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Lalu ada Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dalam rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi, modern, dan hasil atau output. Teori pertumbuhan historis. Teori ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Menurut Frederick List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Kurang lebih pengelompokan ini terdiri atas 4, yakni yang pertama berburu dan mengembara atau bergantung pada alam. Kelompok tahap pertama ini manusia secara keseluruhan masih bergantung pada alam. Yang kedua, berternak dan bertani. Pada tahap ini manusia sudah hidup tidak berpindah-pindah lagi, dan manusia sudah mengenal bagaimana caranya berternak dan bertani. Yang ketiga ada bertani dan kerajinan. Yang keempat ada kerajinan industri dan perniagaan. Pada masa ini, mesin uap sudah dikenal dan mengubah revolusi industri yang pertama. Menurut Werner, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Menurut Werner ada 3 zaman, yaitu 1, zaman perekonomian tertutup, yaitu masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Kedua, zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Ketiga, zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Menurut Walt Whitman Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan berikut. Pertama, ada tradisional ekonomi didominasi sektor pertanian. Kedua, transisi terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Ketiga, lepas landas ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Keempat, menuju kematangan serikat buruh dan dagang semakin maju. Kelima, konsumsi tinggi. Tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Menurut Bruno
Hildebrand, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar masyarakat yaitu barter, jual beli dengan uang dan sistem kredit. Next, menurut Faulbacher mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Tahapan pada teori ini adalah 1. Rumah tangga tertutup, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Kedua, rumah tangga kota sudah muncul hubungan dagang antara desa dan desa dengan kota. Ketiga, rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan, perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Keempat, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati di masa-masa negara. Baik, selanjutnya ada distribusi pendapatan dan kemiskinan. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Lalu, distribusi pendapatan tidak merata itu sebaliknya. Jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan masalah kemiskinan adalah semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan, maka semakin banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini karena pendapatan dan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memberikan manfaat bagi penduduk suatu negara bila terdapat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada ekonomi di mana pendapatan hanya dinikmati kalangan tertentu, maka akan terjadi permasalahan kemiskinan. Misalnya, pada suatu kota, bila pertumbuhan ekonomi dan pendapatan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, maka akan terbentuk pemukiman kumuh karena banyaknya kalangan miskin yang tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini. Next. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Ada 3 pendapat yang mengungkapkan. Yang pertama itu Karl Marx, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan saja. Kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya. Kemudian menurut Kasnes, pertumbuhan ekonomi di NSB pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan tidak meratanya distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, menurut neo-Marxis, pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan dalam pendapatan di antara warga suatu negara umumnya diukur dalam indeks Gini. Koefisien Gini sering digunakan sebagai ukuran ketimpangan ekonomi yang mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara populasi penduduk suatu negara. Negara yang kurang maju atau negara yang miskin umumnya memiliki nilai koefisien Gini yang besar, yang menunjukkan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut. Misalnya Zimbabwe dengan Gini koefisien sebesar 0,5. Next. Lalu ada kurva Lorenz. Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz. Artinya, kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Semakin cenderung kurva Lorenz, semakin tidak meratanya distribusi pendapatan. Artinya, ketimpangan semakin tinggi. Next. Selanjutnya ada rasio Gini. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini atau indeks Gini. Semakin tinggi atau besar indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya atau distribusi pendapatannya tidak merata. Dan semakin kecil indeks Gini, semakin rendah tingkat ketidakmerataannya.
untuk rumus menghitung koefisien Gini adalah G sama dengan 1 dikurang sigma XI plus 1 min XI dikali YI ditambah YI plus 1. Atau G sama dengan 1 minus sigma FI dikali YI ditambah YI plus 1. Selanjutnya ada indeks rasio Gini. Indeks rasio Gini merupakan suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga menjelaskan kesenjangan distribusi pendapatan. Kriterianya yaitu yang pertama ada 0,5 sampai 0,7 yang menunjukkan indeks rasio Gininya tinggi. Selanjutnya ada 0,36 sampai 0,49 yang termasuk sedang. Terakhir ada 0,2 sampai 0,35 termasuk rendah. Rumus indeks rasio Gini yaitu KG dengan 1 min sigma FI dikali YI tambah YI min 1. Keterangannya yang pertama, G itu adalah angka koefisien Gini. Lalu FI merupakan proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I. Terakhir ada YI, proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas I. Selanjutnya ada kriteria Bank Dunia. Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan membagi pendapatan penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, yang kedua, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan terakhir, kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dengan kriteria pertama, bila persentase pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan rendah lebih dari 12%, maka ketimpangan pendapatannya tinggi. Kedua, bila persentase 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai 17%, maka ketimpangan pendapatannya dikatakan sedang atau menengah. Ketiga, bila persentase yang diterima 40% penduduk pendapatan rendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan ketimpangan pendapatannya itu rendah. Yang terakhir ada faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama ada tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai, terutama dalam dunia kerja. Kedua, malas kerja. Seorang dengan tingkat pendidikan rendah membuat dirinya malas kerja karena tidak punya keterampilan dan pengetahuan. Ketiga, kualitas kesehatan buruk. Akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal bisa jadi masalah utama bagi masyarakat ekonomi rendah, mengingat jasa dokter atau membeli obat ketika sakit adalah murah. Keempat, sumber daya alam tidak ada. Saat sumber daya alam tidak ada ataupun tidak dapat diolah, maka hal ini bisa jadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Kelima, modal terbatas. Belum lagi banyak orang yang memiliki modal rendah dan pendidikan rendah. Yang keenam, harga kebutuhan tinggi. Harga kebutuhan tinggi merupakan penyebab kemiskinan yang kerap terjadi. Padahal kian hari harga bahan makanan melambung tinggi. Konsekuensinya, mereka harus memotong pengeluaran untuk kebutuhan lain dan dialihkan pada konsumsi makanan. Yang ketujuh, lapangan kerja terbatas. Faktor kemiskinan selanjutnya adalah lapangan kerja. Meski seseorang bisa menciptakan lapangan kerja baru, tapi peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan serta modal. Terakhir, beban hidup keluarga. Faktor yang terakhir adalah beban
hidup keluarga. Hal ini merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, tentunya beban hidupnya akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota keluarga yang harus dihidupnya. Studi kasus 2 juta lebih penduduk kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, Kemenaker sebut perempuan paling terdampak, yang ditulis oleh Ervan Maruf pada hari Rabu 24 November 2021 di website IDX Channel. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat sebanyak 2 juta lebih penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan akibat dampak COVID-19. Kelompok paling rentan terdampak ialah tenaga kerja perempuan. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, Handun Anissa, menjelaskan dari hasil survei menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat ini mengalami pelemahan. Tak tanggung-tanggung, pengangguran meningkat mencapai 1,32%. Kurang lebih ada 2.228.561 pekerja kehilangan pekerjaan dan tingkat pengangguran meningkat sekitar 1,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2021. Tingkat pengangguran 6,26%, kata Hindun dalam keterangan tertulis Selasa 23 November 2021. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Kalau kita lihat terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,07% dan peningkatan tingkat pengangguran sebesar 0,45% dari angkatan kerja perempuan di pasar tenaga kerja, paparnya. Menurut Hindun, kondisi penurunan angkatan kerja perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi juga melanda hampir di seluruh negara ASEAN. Kondisi serupa sedikit banyak terjadi di negara-negara anggota ASEAN, katanya. Staf khusus yang juga pengasuh pondok pesantren Hasyim Asy'ari di Jepara tersebut berharap dalam situasi pandemi saat ini, pemerintah bersama dengan stakeholder lainnya diharapkan dapat bekerja sama dalam meningkatkan angkatan pekerjaan, khususnya perempuan. Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk bersama-sama mendorong agar terjadi peningkatan jumlah pekerja perempuan yang ada di Indonesia, tandasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, baiknya akan saya lanjutkan. Jadi untuk solusinya sendiri dari dampak studi kasus yang telah dijelaskan, yaitu di sini dampak pandemi COVID-19 ini sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia, di mana terjadi pelemahan perekonomian yang diproyeksikan akan terjadi selama 4 sampai dengan 6 bulan ke depan. Bahkan bisa jadi lebih lama karena kita belum biasa memprediksi kapan wabah ini bisa teratasi. Pada fase awal wabah ini, Indonesia sektor wisata, penerbangan, perhotelan, retail, dan restoran langsung terpukul, di mana dampaknya terhadap sektor lain perlahan akan semakin dirasakan. Hal ini tentu akan berimbas pada nasib pekerja, meskipun Presiden Joko Widodo telah meminta pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, namun opsi ini dikhawatirkan masih akan ditempuh dalam menghadapi krisis saat ini. Di Jakarta sendiri, telah ada sebanyak 162.416 pekerja telah di-PHK dan dirumahkan tanpa upah sebagian imbas COVID-19. Situasi krisis saat ini jadi membuat pengusaha tidak punya pilihan lain selain melakukan PHK karena mereka harus menekan biaya operasional besar-besaran. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menegaskan bahwasannya seharusnya PHK menjadi langkah terakhir yang ditempuh. Sebelum melakukan PHK, UU Ketenagakerjaan mengatur bagaimana pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak terjadinya PHK. Di sini ada beberapa solusi untuk menghindari PHK. Yang pertama itu melakukan dialog dua arah atau bipartit. Jadi pengusaha itu dan pekerja bersama-sama melakukan dialog secara transparan dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Perusahaan sendiri karena sifatnya industri mengharuskan kehadiran pekerja, maka
harus mengatur sistem kerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri. Selain itu, dialog bipartit ini juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan kerja di antara mereka seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, dan pembagian jam kerjanya. Dialog ini juga dapat menjadi pintu utama untuk membangun pemahaman bersama menghadapi dampak pandemi COVID-19 baik untuk perusahaan maupun untuk pekerjanya itu sendiri. Nah, untuk yang kedua itu, menyusun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kebijakan dalam merespons setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini terhadap sistem karyawan, yaitu meliputi penerapan sistem bekerja dari rumah, social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Saat ini juga terdapat 9 wilayah yang telah mendapatkan persetujuan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seperti Jakarta, Bogor di Jawa Barat, dan Tangerang Selatan di Banten. Dalam hal ini, Kementerian Tenagakerjaan harus lebih aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Di sini juga, perusahaan perlu melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Di mana hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang dapat menyerap angkatan kerja lebih besar dan program dukungan pengembangan keterampilan seperti contohnya itu pemberian kartu prakerja bagi orang yang baru lulus sekolah atau sedang mencari pekerjaan. Untuk poin ketiganya sendiri yaitu realisasikan dan pantau implementasi paket intensif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Di sini pemerintah sendiri kan sudah menerbitkan paket intensif bagi pengusaha seperti pembebasan dan pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Pemerintah sendiri juga sudah berencana akan memberikan stimulus sebesar 2 triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selain itu juga, pemerintah ini sudah menyiapkan intensif sosial seperti pekerja yang terkena PHK atau tidak dapat bekerja seperti sektor non-formal. Intensif ini sendiri berbentuk bantuan langsung atau berbentuk bantuan langsung dan juga potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti air dan listrik. Kebijakan ini sendiri perlu dipastikan realisasinya dan dipantau agar tepat sasaran, karena apabila tidak direalisasikan dan dipantau itu tidak akan berjalan untuk solusinya sendiri. Nah, untuk poin keempat ini ada melakukan dialog 3 arah ya, tripartit antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah itu sendiri. Di sini paralel dengan memberikan paket intensif bagi pengusaha dan pekerja dalam situasi yang sulit ini, pemerintah harus menjadi pihak yang mampu menengahi dialog antara pengusaha dan juga pekerja. Baik untuk mencegah terjadinya PHK, peran pemerintah ini juga diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua pihak, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja apabila di PHK tidak dihindarkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk satuan tugas penanganan PHK agar lebih respon terhadap permasalahan pengusaha dan pekerja selama pandemi agar dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini. Nah, di sini juga ada beberapa resiko besar-besaran ya. Operasi Buruh Internasional mengatakan pandemi COVID-19 akan berdampak pada kelompok tertentu yang rentan terhadap pasar tenaga kerja dan menurunnya jumlah lapangan kerja, serta kualitas kerja antara lain upah dan perlindungan sosial, serta bahkan ILO memprediksi dalam kondisi terburuk akan ada hampir 25 juta pengangguran di seluruh dunia akibat pandemi. Opsi PHK dapat menjadi langkah terakhir yang akan ditempuh. Langkah ini menjadi situasi terburuk, terutama bagi pekerja PHK, akan berdampak sangat serius pada perekonomian keluarga pekerja. Di sisi lain, pengusaha juga dalam posisi yang sulit karena harus memenuhi kewajiban karyawannya yang mengalami PHK.
Tugas pemerintah dan kita sendiri adalah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini yang terbilang masih cukup panjang, penyelamatannya warga dan menekan penyebaran virus corona menjadi fokus utama saat ini, di mana harapannya itu pandemi COVID dapat segera teratasi dengan tuntas sehingga pemerintah dengan dukungan semua pihak bisa segera memulihkan ekonomi, yang artinya baik pemerintah, pekerja, ataupun masyarakat itu harus bisa saling bekerja sama supaya bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan bersama-sama. Mungkin solusi dari kami cukup sekian. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.